Jadi bapaknya itu apa? Karena Jawa namanya Habib apa ya? Ada ya? Ya. Apalah sebuah nama. As-Siddiq itu julukan, lakop. Makanya kita punya julukan yang baik-baik dan yang cakap-cakap. Dan julukan Stompel. Julukan yang keren. Singa podium. Julukan podium. Sedulah. Radhiyallahu anhu man dakhala al-qabr bila zadin fa ka'annama raqiba al-bahra fa ka'annama raqiba al-bahra bila sabil. Kata Umar bin Khattab, ini juga hadis dari sahabat ya, sebutnya asal. Jadi hadis ini bisa dari sahabat, artinya ungkapan ulama, ungkapan para sahabat disebutnya asal hadis. Jadi kita kudu ini juga, kudu percaya juga nih mau ungkapan dari sahabat. Banyak sebenarnya. Kenapa? Karena dalil dalam hal ini adalah hadis. Ta'addudul riwayat. Turunnya hadis itu ta'addud riwayat. Sangat banyak aneka ragam riwayat. Ta'addudul riwayat. Jadi banyak riwayat, ada dari si anu. Namun kalau dalam ilmu hadis ada yang lemah dikit, yang penting man dakhala al-qabr, siapa yang masuk ke kuburan. Pasti kita semuanya bakal masuk ke kuburan. Gak ada yang enggak. Walaupun kita nanti nggak mau di kuburan, pengennya matinya dibuang di laut aja, nggak usah dikubur. Tetap aja hakikatnya dia dikubur. Kecuali kalau memang matinya habis dimakan paus tuh, nggak bisa sama sekali. Bagaimana nanti kalau kayak gitu? Ya masuk ke alam barzah nggak kan? Hakikatnya alam barzah. Terus gimana tuh nanti? Ditanya sama malaikat, tetap ditanya sama malaikat. Gimana cara nanya ya, kan badannya udah habis. Belum badan yang ditanya. Badan bakal ditanya. Kenapa? Karena badanmu udah habis. Habis Makan. Kalau nggak habis dimakan cacing tanah, kalau nggak habis dimakan kayak paus segala macam. Hiunya dimakan ucok. Badan sudah tidak berharga, badan tak berharga. Sebujur bangkai. Bangkai dimasuk. Jadi santapan cacing tanah. Bagus dari karaoke ya? Bagus. Pasti lagu itu masuk. Bagus diam. Ada Itu donasi. dari bagus. Harusan. Itu bukan badan bertanya. Tapi kalaupun ada badannya, itu perutnya itu kembali dimasukkan kemana, ke jasad. Hakikatnya harus kembali ke malaikat. Terus kembali kepada Allah. Gitu. Badan habis dimakan cacing, yang bertanggung jawab siapa? Fa'amaluhu, amal perbuatan. Orang mati itu ruhnya kembali kepada Allah, badannya habis dimakan cacing tanah, makan belatu. Dan nanti yang bertanggung jawaban adalah amal perbuatan. Amal yang baik ikut, amal yang buruk itu yang bertanggung jawab. Fa'amaluhu. Makanya nanti di dalam kubur setelah ada namanya
pertanyaan di dalam kubur wa anna su'ala munkar wa nakir, pertanyaan munkar dan nakir Beri benar nyambung ada. lah yang tadi kubur-kubur. Makanya kalau kita ahlu sunnah wal jamaah itu ada yang namanya talqin, Kemait. laqinu mautaku qauli la ilaha. Illallah. Selain itu, selain ditalkinkan la ilaha illallah, tapi kita juga talkin. Talkin itu kan kayak ngajarin. Ditalkin, kita waktu lahir ditalkin. Ditalkin yang waktu lahir. Oh, ngomongnya. Nggak tahu deh, kayak emaknya. Nah ini kan, ini katanya. Dia si Devi. Talkin. Baru kayak ya bulan hadal yaum qad sammaka abuka wa ummuka bi ismi, selamat Priyanto. Apa? Wahai bocah, hari ini aku telah menamakan engkau, Kuburan nggak nyambung. telah menamakan kedua orang tuamu dengan nama anu. Talkin, Parkir. Dijasain. apa namanya? Mobil itu tidak. Tasmiyah. Kobil itu nggak dia? Kan konon kalau kata guru, kalau tuan pas lagi ditalkin harus diajarin dikomatin, pas ditalkin dia goyang. Dia kobil itu berarti ya? Dia kobil itu. Ini kalau nggak goyang sambil colek aja goyang. Oh, cubi. Cubit kan anjing. Pasti kita ditanya dalam grup, ada talkin itu supaya apa? Emang denger dia? Kalau denger kan yang denger bukan badan, ruhnya kan nanti dikembalikan. Kalau nggak denger ngapain talkin? Orang kita masuk ke kubur aja adabnya kan salam adabnya salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kalau bahasa kita mah, Assalamualaikum kong babehnya. Duhur. Ini gue datang nih, anak cucu pada nengok. Jawab ke dia, jawab. Ya, sini cing. Ini. Duduk sama Mbah. Aduh, kang lu duluan, ntar gue bakal nyusul gitu kita Iya. ngomong. Jawab tuh jawab. Maka ketika orang yang mendoakan, mengirimkan Fatihah, mendoakan anak mayit yang ada dalam kubur, maka apakah terus? Apa namanya? Maka para arwah tersebut juga mendoakan kita. Allahumma nawwir, gitu. Man nawara qabri. Ya Allah, gitu. Ya Allah, terangilah mereka dengan cahaya sebagaimana mereka menerangi kami Oh, siapa? jika kami ada di Allah alam. nawir qalbi binur hidayati. Allah menawwir man nawwara qabri. Ya Allah, terangilah, berikanlah cahaya kepada mereka sebagaimana mereka menerangi kuburanku, menerangi aku selama ada di dalam kubur. Makanya juga pada ngedoain dia kita dialog, dia kita kirim Fatihah. Lumayan begitu. Kalau masih nggak percaya udah jadi Wahabi. Kalau nggak percaya juga udah mati duluan. Tapi jangan lihat ke kiri juga lah. Pahami juga. Apa? Yes, Cuman yang harus dipersiapkan apa dalam man dakhala al-qabra bila zad. Siapa orang yang masuk kubur bila zadin tanpa bekal tambahan. Enggak ada bekal tambahan. Tambahan apa? Ai minal amali sholeh. Yaitu bekal tambahan amal soleh. Enggak punya bekal kita. Jangankan tambahan bekal. Bekalnya enggak ada. Ini kan bila zadin tanpa ada tambahan bekal. Jadi kita perlu banyak-banyak bekal tuh untuk masuk ke alam kubur. Bukan uang, bukan kembang, tapi apa? Amal soleh. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena itu yang akan bertanggung jawab. Ruh kembali kepada Allah, badan habis dimakan batu, amal perbuatannya tuh yang akan menjadi pertanggungjawaban. Kalau banyak amal buruknya, mana antara amal buruk dengan amal baik, mana yang lebih banyak? Makanya kalau pengen banyak amal soleh, saya yakin lah nyari bekal.
ya waktu selama kita masih di alam dunia banyak-banyak nyari bekal buat tambahan bekal nanti kita masuk ke kubur. Kalau nggak banyak-banyak bekal repot. Ya, kita aja kalau mau pulang kampung kan kudu bekal banyak. Ya, Iya. kayak gini ya. Lu nggak pulang-pulang Jun? Uang, segala macam. Siapin pulang. Kita bawanya dikit, tapi ntar pulang lagi ke sini hasilnya banyak. Salah kita. Kita ke akhirat bawa bekal. Tapi ketika nanti kita sudah bawa bekal, ini jadi modal kita bekal. Nanti di akhirat di surga tambahin sama Allah. Tambahin hadiah yang banyak. Apa pahala hasil dari pahala? Bekal deh. Kenapa? Karena dunia mah tempat meninggal, akhirat tempat Tinggal. dunia tempat meninggal, akhirat tempat Tinggal. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang garapan untuk menuju negeri Akhirat. Jadi di dunia kita menggarap terus, kaos digarap, ya enggak? Kerjaan kita garap, AC kita garap, kue digarap, segala macam digarap. Sok nandul. Jangan lupa bekal ini tauhid ini. Betul. Bekal kita di akhirat apa? Udah, jangan sepelein masalah bekal. Pandai-pandainya orang berilmu, sekaya-kayanya orang punya harta, punya uang, jabatan tinggi, tapi kalau nggak ada bekal maka akhiratnya nol. Dan bekal yang paling utama nanti yang pertama kali ditanya di akhirat mana? Salat. Salat. Dalam kubur salat. Pertama kali yang terjadi dalam kubur salat. Awalu ma yuhasab ala qabrihi as-salat. Ya. Pertama kali yang bertanya dalam kubur itu adalah salatnya dulu. Salatnya dulu. Salat dulu sama salat sekarang. Salat yang akan datang. Salat syariat, salat hakikat, salat dawam, salat gaib, salat dawamul dawam. Bekalin itu semua. Bekalin semua. Kalau nggak punya tambahan, nggak punya bekal, kita menuju akhirat. Apa kata Rasul? Apa kata Abu Bakar? Man dakhalal qabra bila zalim. Kalau orang masuk ke kuburan tanpa ada bekal tambahan, wa ka'annama raqibal bahra bila safinati, maka dia itu bagaikan orang yang Di lautan. mengarungi lautan bila sapinatin tanpa pakai perahu. Berenang dia. Berenang di lautan. Bagaimana sih kemudian ngapain berenang di lautan? Libur kempang aja ngapain kita? Apalagi berenang ke lautan tanpa pakai kapal, nggak pakai perahu. Bagaimana orang orang yang berenang tanpa menggunakan kapal, menggunakan perahu? Orang yang berenang nggak pakai perahu, mengarungi lautan, menyeberangi lautan, sekuat-kuatnya orang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu, paling kuat sejam kuat. Kalau sejam kuat, jarang-jarang. Marinir aja paling kuat berapa? Apa kita? Yang perahu kita harus punya perahu, punya alat yang bisa masukin kita ke surga, alat yang bakal kita nanti ditanya persiapan bekalnya adalah amal soleh. Gak punya amal soleh, gak punya bekal tambahan, masuk dalam kubur kayak orang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal. Kapal aja bocor masih, apalagi nggak pakai kapal kita. Apalagi nggak bisa berenang. Kayak saya nggak bisa berenang. Waduh, repot. Kalau saya nggak bisa renang. Bayu farriqu farqan Baju renang bisa. la khalasalahu illa mimman yanfaduhu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka berbeda dengan perbedaan
La khalasolahu, nggak selamat deh, nggak selamat orang yang mengarungi lautan tanpa kapal. Ada paus, ada Hiu. hiu. Ada gurita. Nah, orang masuk ke alam kubur nggak punya bekal, la khalasolahu, nggak mulus jalannya tuh, jalannya nggak mulus. Illa mimman yang fadluhu, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta keselamatan itu dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Makanya bisa ditambahin di dunia wal akhirah. Di dunia ataupun di akhirat. Sehona. Gak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali amal perbuatan. Yang bisa nyelamatin kita amal perbuatan kita pada saat di alam kubur. Nanti di padang mahsyar sih masih mending dah. Masih mendingnya gimana maksudnya? Kenapa saya bilang masih mending? Masih mending. Di padang mahsyar mah kita bisa minta syafaat tuh. Bisa minta syafaat sama Kanjeng Rasul, bisa minta syafaat sama orang-orang soleh, bisa minta syafaat sama kawan-kawan kita yang orang-orang yang beriman, yang soleh. Iya, makanya Sayyidina Utsman bin Affan tanya tuh, ya Tuhan, yang paling ente takutin setelah mati mana? Apakah ente takut neraka atau takut di padang mahsyar atau takut jalan kubur? Apa kata Sayyidina Utsman? Saya nggak takut kalau di neraka. Kalaupun nanti saya di neraka pasti saya nggak sendirian. Wah, ya nggak. Di situ banyak nanti orang-orang yang ada di mana? Di neraka. Ya sendirian ya. Nggak takut orang masuk neraka. Dan saya juga nggak takut di padang mahsyar. Ketika nanti orang-orang kepanasan, terik matahari pas ada di kepala kita, sejengkal di atas kepala kita, banyak. Ketika saya lari, tapi saya nggak sendirian, banyak nanti orang lari-lari ketakutan. Apa yang mereka takutin? Apa yang mereka cari? Pertolongan, syafaat. Mereka takut dikejar-kejar segala macam. Tapi saya nggak takut karena saya pasti nggak sendirian. Banyak nanti orang-orang yang lari ketakutan. Jadi masih mending kalau di padang mahsyar, kenapa? Kita bisa mencari syafaat, kita bisa nyari pertolongan. Ada syafaat, ada syafaatul uzma, ada syafaatul sughra, ada syafaat besar, ada syafaat kecil. Syafaat kecil, syafaat sughra dari mana? Syafaat uzma dari Rasulullah SAW. Syafaat kecil dari mana? Dari orang-orang soleh, dari guru-guru kita, ngaji, dari orang tua. Kalau orang tua bisa minta syafaat ke anak, anak bisa minta syafaat ke orang tua. malah anak bisa nyemplungin orang tua kemana? Neraka. Orang tua rajin sholat, orang tua rajin ibadah, tapi anak bisa nyemplungin orang tua yang sholat neraka. Intinya kita masih bisa nyari syafaat di padang mahsyar. Tapi yang paling aku takutkan, kata Sayyidina Utsman, yang paling aku takutkan adalah ketika aku masuk dakhalal qabr, masuk ke alam kubur. Kenapa? Ngeri saya di alam kubur. Nggak ada yang nemenin. Istri udah pulang, harta nggak ngikut, anak-anak nggak ngikut. Di alam kubur nggak ada yang nemenin saya, kecuali diri saya sendiri. Maka yang menemani saya bisa selamat atau enggaknya apa? Zadun, yaitu bekal tambahan amal soleh. Amal di dalam kubur yang kita cari amal soleh kita. Yang nolongin kita amal soleh kita. Ya, amal soleh kita. Kalau amal soleh kita banyak, bagus, Allah tuh selamat dari siksa kubur. Makanya kalau orang NU rumah, kalau orang NU apa namanya, guyonannya, kalau ditanya ini rombongan siapa, bilang aja rombongan Hadratus Syekh
nanya, justru sampai sekarang belum ditanya-tanya. Kenapa belum ditanya-tanya? Bagaimana mau nanya? Kan malaikat kan nanya itu nanti setelah 7 langkah kaki orang-orang yang nganter tuh pulang. Ketika selesai ngubur 7 langkah kaki, baru malaikat nanya, ini bagaimana mau ngelangkah 7 kali ngelangkah? Yang selesai nguburin itu nggak langsung pada pulang. Selamatan, tahlilan, langsung sepinya. Jadi malaikat menunggu, masih ada yang tahlilan, masih ada yang selawatan, masih ada yang asal. Sampai sekarang kayaknya belum tanya-tanya. Guyonannya begitu. Guyonannya gitu. Iya. Itu kuburan kalau penuh sama orang, penuh yang banyak orang yang tawasulan, ngirim Fatihah, ngirim doa, nikmat dah. Jadi kudu punya bak. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwad. Kata beliau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwad. Tidaklah mayat itu di dalam kuburnya kecuali bagaikan orang yang karam di lautan. Karam, terombang-ambing di lautan, ghariqil muqawwas, yang mana dia butuh pertolongan. Pasti dia butuh pertolongan. Yang nolongin dia dalam kubur siapa? Nggak ada yang nolongin dia di alam kubur. Kalau di padang mahsyar masih bisa kita cari syafaat tadi, ada yang nolongin. Tapi kalau mal mayit itu, tidaklah mayit itu di alam kuburnya illa kal ghariqil muqawwas, kecuali bagikan orang yang karang di lautan, yang terombang-ambing di lautan, mugawwis. Dia minta tolong. Kayak orang lagi nyemplung di lautan, ya nggak? Orang lagi nyemplung di lautan, nyelam di lautan, dia minta tolong. Yang dia butuhkan adalah apa? Yang dia butuhkan pertolongan, walaupun sekedar pelepah batang pisang. Orang lagi kecemplung nih, lagi nyelam, tolong, ditawarin uang 2M. Ini gua kasih uang nih. Mau nggak dia? Enggak mau. Dikasih pisang nggak mau, dikasih makanan nggak mau, dikasih jabatan juga nggak mau. Yang dia butuhin apa? Sebatang pohon pisang. Karena ibarat kata, walaupun hanya sebatang pohon pisang itu bisa menolong dan menyelamatkan dia. Begitu. Jadi artinya apa? Kalau orang udah kayak nyemplung kayak gitu, kecelan kayak gitu, dia nggak butuh jabatan, nggak butuh uang, nggak butuh harta, nggak butuh jabatan, nggak butuh wanita cantik. Yang dia butuhkan adalah ada yang nolongin saya. Sementara di alam kubur pun begitu. Nggak ada yang bisa nolongin, uang nggak nolongin, jabatan nggak nolongin, walaupun kuburannya harga 1 miliar, 2 miliar juga nggak bisa nolongin. Nggak bisa nolongin. Yang bisa menolong dia apa? Secuil amal perbuatan. Amal perbuatan yang bisa nolong. Sementara amal perbuatan yang pertama kali tanya alam kubur itu baru amal. Tanya nanti fakir dalam kubur, man rabbuka, waman nabiyuka, waman imamuka, waman sahibuka. Tanya tuh, apalagi dari sekarang. Apalagi dari sekarang. Selalu lupa. Tapi nanti kiamat. Nanti hari kiamat. Obat sampai hari kiamat itu. Iya. Jadi hafal semua nanti. Tulis deh. Kalau ghariqil muqawwad. Ya ini mah bahasa hadisnya begitu. Bahasa hadisnya. Talibul anna li ayyi ghazza. Jadi dalam kubur pun minta pertolongan, enggak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali amal perbuatan. Sebelum kita dikubur pada masa ini dulu nih amal perbuatan kita. Amal perbuatan soleh yang menyelamatkan kita dari siksa kubur. Masya Allah. Jadi kubur aja. Makanya maaf orang-orang kafir itu yang akan mendapat adab dari Allah itu bukan hanya dalam kubur. Belum masuk alam kubur itu orang-orang yang dapat
nggak ada. Masuk kubur, ketika dalam kubur dan setelah nanti bangkit terus aja penderitaan terus aja. Coba bayang kita kalau manusia yang ada mayat yang ada dalam kubur, yang mohon maaf, yang disiksa, diadab oleh malaikat munkar nakir. Kenapa itu malaikat disebutnya munkar wa nakir? Munkar itu wong kang ingkar, nakir itu wong akeh ingkare, atau makhluk kang akeh ingkare. Itu sebenarnya simbol aja, artinya malaikat yang menanya disebutnya malaikat munkar nakir. Tapi kenapa julukannya munkar nakir? Jadi munkar dan nakir itu secara bahasa, munkar itu yang ingkar, nakir itu yang banyak keingkaran, kemungkaran. Mangkir kan gitu yang biasa mangkir. Mangkir. Maka dia kalau tanya, dia nanya tuh, dua makhluk itu nanya ke alam kubur. Yang ditanya orang kafir, ditanya yang keluarnya dari dunia tanpa ada iman atau orang yang banyak dosa. Maka dia datangnya dengan wajah yang menyeramkan. Konon kitab ya Allah, itu wajahnya menyeramkan, bukan wajah yang menyeramkan. Jadi nggak kelihatan mukanya, cuman matanya merah, ada tanduknya begini, dibikin matanya buta, dibikin buta, telinganya dibikin buta, mulutnya dibikin nggak bisa, cuman ada suara. Man rabbuka, man rabbuka. Yang ditanya orang-orang yang banyak dosa, yang mau diadab dalam kubur, ketika nggak bisa jawab, sabar, jebret, dicambuk. Itu ketika mayat itu teriak, munkar nakir mah budak, nggak dengar. Kenapa dibikin nggak dengar? Ya kalau dibikin dengar nggak tega, nggak tega udah gini. Buka. Dibikin nggak bisa dengar, supaya kecampukan itu sakitnya itu nggak terdengar oleh malaikat munkar nakir. Tapi si mayat yang hanya merasakan. Dibikin matanya nggak bisa ngelihat, dibikin matanya nggak ngelihat, kenapa? Supaya dia tidak bisa melihat cucuran darah dari cambukan, keluar darah, keluar nanah, keluar darah mengalir, badannya buat terbelah. Itu maaf, dalam kitab itu dikatakan maaf, ngeri lah bicara alam kubur. Itu orang yang disiksa dalam kubur itu, disiksanya habis disitu digencet. Digencet itu bukan kayak begini, digencet ini, rek, tapi pala sama kaki, rek, dipres. Ngumpul bilang gitu kan. Udah presto itu. Kalau Bandung baru presto. Ya Allah. Ya Allah, Allahumma sallimna min ajabil qabr. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab. Amin. Di pres kita menjadi dari kempek. Ini panjang, tapi dari pala kaki. Ngebuka lagi, aja lagi, ada sampai pernah ada, ya konon ceritanya gitu, orang dikeluarkan dalam rangka apa namanya pindah kuburan, tidak kepada habis badan tulang. Ada juga orang-orang yang soleh yang jasadnya masih wangi, nggak remuk atau nggak dimakan cacing tanah. Orang soleh. Tapi pada umumnya manusia itu ketika masuk ke alam kubur jadi santapan cacing tanah. Ya kalau mayat soleh yang punya iman dan juga pun orang yang diselamatkan dari azab kubur, kita sudah bisa menjamin. Saya nggak bisa menjamin saya selamat dari azab kubur, tapi setidaknya kita berharap saling mendoakan supaya kita selamat dari azab kubur.
Kalau yang soleh yang ketika itu orang-orang soleh kuburannya berbeda. Alam barzahnya kumpulnya arwahnya dengan arwah-arwah orang soleh. Kumpulnya dengan ruh orang-orang soleh. Itu bisa ketemu tuh dengan jiknya, buyutnya. Kamu udah tuh. Makanya maaf pernah dimimpiin apa namanya orang tua juga mimpiin ketika anaknya ngomong ini, bah balik dong bah alam dunia. Apa jawabnya? Enak kena di dia tuh tinggal banyak taman enak kesini. Gak mau. Orang-orang soleh mah yang udah dalam kubur yang arwahnya tenang, kamu balik ya. Tapi apa kata orang-orang kafir, orang-orang yang diadab oleh Allah dalam kuburnya? Mereka mau mengkriak, ya Allah, beri kami kesempatan sekali lagi ya. Sekali lagi, walaupun hanya sebentar, sesaat saja saya dibangunkan, dihidupkan kembali, maka saya akan berbuat kebaikan dan saya akan bersedekah dengan seluruh harta saya. Itu orang-orang yang disiksa di alam itu. Kenapa? Karena dengan sedekah itu bisa menyelamatkan. Siksaan itu yang nggak berhenti. Tiap hari disiksa. Kalau yang meninggalnya kemarin disiksanya dari kemarin, ya nggak? Tapi kalau yang meninggal minggu kemarin, disiksanya dari minggu kemarin. Kalau yang meninggal bulan kemarin, disiksanya dari bulan kemarin sampai kayak gini. Kalau yang meninggal tahun kemarin, disiksanya dari tahun kemarin sampai kayak gini. Kalau yang meninggal 10 tahun yang lalu, bagaimana kita? Disiksanya. Bagaimana yang meninggalnya juga 50 tahun yang lalu? Bagaimana yang meninggalnya 1 abad yang lalu? Sampai sekarang disiksa, Mas. Sampai kapan dia disiksanya? Sampai dibangkitkan dari alam kubur. Kapan kita dibangkitkan dari alam kubur? Nggak tahu kapan. Apa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 100 tahun yang akan datang? Nggak tahu. Semenjak dia mati, orang yang disiksa di dalam kuburnya disiksa terus sampai berpuluh-puluh tahun sampai dibangkitkan dari alam kubur. Kapan dibangkitkan dalam kubur? Nggak tahu. Ketika dibangkitkan dari alam kubur, yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nanya, dijemput oleh kedua malaikat, dibangkitkan dari alam kubur. Muhammad, bangun. Rasul kaget melihat bangun. Ayyum hada, hari apa ini? Apa jawabnya? Hada ma wa'ada rahman wa sadaqal. Ini yang Allah, ini hari yang Allah janjikan, yaitu hari kebangkit. Oh, hari kiamat. Bangkitkan, dijemput ke situ. Kata Rasulullah, kaifa umat. Bagaimana umat sudah dibangkitkan? Rasul nanyain dulu kita. Rasul nanyain dulu kita. Dan nanya keluarganya, nanya kita. Terus nanyain dulu. Sampai kita dapat syafaat. Kepada Rasul berusaha semaksimal mungkin supaya kita di umat yang nggak ada satupun yang di neraka, yang beriman. Berusaha semaksimal mungkin. Walaupun belakang. Yang belakangan sih biasanya orang kaya. Belakangan mantu baru datang. Orang kaya berarti juga. Walaupun belakangan. Belakangan juga. Juga. Jadi belakangan ini harus Tingkatan lagi. Tingkatan tuh. Kapan nanti kita bertemu dengan kanjeng Nabi? Bahkan kapan nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelum
Allah kita bertemu dulu dengan jumpa dengan Nabi. Lihat kanjeng Rasul, wajahnya gimana? Man ra'a wajhaka siapa yang memandang wajahnya, orang yang memandang wajahmu ya Rasul, yas'ad, timbul kebahagiaan. Kita sekarang memandang wajah orang-orang alim ini senang bahagia, apalagi memandang wajah Rasul. Ya mudah-mudahan Allah nggak halangin kita ya memandang wajah kanjeng Rasul. Nggak ada penghalang. Allah tuh yang ngalangin, cuma yang ngalangin apa? Amalan kita. Kalau nggak sifatnya kenapa nggak dialami? Jadi kita mah boro-boro ketemu dalam yakzoh, mimpi aja belum gitu dah. Yang ada di mimpi lagi. yang ada di mimpi ini kejar-kejar setan lagi, kejar hutang, aduh. Jadi mal mayit illa mal mayit fi qabrih illa kal gharib fil maqabr. Hanya tidaklah mayat di dalam kuburnya illa kal gharib, kecuali sebagai orang yang tenggelam, ngap-ngapan, haram di lautan, mukawis, dia minta pertolongan, minta pertolongan. Tapi kalau dalam kubur yang nolong kita cuma amal. Jadi mudah-mudahan amal ngaji ini pengajian ini mudah-mudahan kita tahu. Amin. Bekal tambahan dan buat kita jalan. Masing-masing saksi, kita saling menyaksikan. Injana kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku masuk surga. Amin. Kata Rasul, seluruh umatku umat Islam yang beriman. Jangan sampai kita menjadi orang yang di hadis dikatakan Rasulullah sebelumnya. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi keluar dari alam dunia tanpa bawa iman. Artinya nggak dikasih iman. Itu naudzubillah. Islam mungkin, sholat mungkin, tapi ternyata di hatinya nggak ada iman. Itu yang bahaya. Siapa dia kita nggak tahu. Wah, mau usah lihat orang, lihat diri aja, lihat diri. Orang sekarang lagi ribut sekuler, dibelah si A, gitu, gini, gitu. Udah nggak diri, nuduh ini si A sekuler, nuduh ini si A.